Jadi sekitar 3 minggu yang lalu gue tuh kedatangan handphone ini, Vivo Y33s, dan minggu lalu gue udah ngeluarin video reviewnya. Di video review itu gue bilang kalau handphone ini menarik banget buat dipakai main game. Ya mungkin karena ini adalah Vivo Y series jadi nggak banyak yang nonton video reviewnya. Sayang banget, padahal menurut gue handphone ini adalah Helio G80 terbaik yang bisa kalian dapetin saat ini. It's almost perfect. Kayak gimana videonya? Yuk. Oh ya, selama pengujian ini sayang sekali gue nggak bisa nunjukin FPS karena ternyata Vivo tidak memiliki FPS meter built-in alias bawaannya. Jadinya ya pakai mata gue aja. Jadi kalau kalian mau nonton videonya secara seperti apa yang gue lihat ketika gue ngetes, kalian bisa tonton di 1080p 60 fps. Nah, ini dia handphonenya Vivo Y33s. Handphone ini jadi menarik karena dia menggunakan Helio G80 dengan RAM yang juga udah lumayan besar serta storage ada di angka 128 GB. RAM-nya juga bisa di-extend, jadinya harusnya ini bisa banget lah ya buat main game. Cuma masalahnya adalah bentang layarnya yang besar ini dia punya resolusi Full HD. Helio G80 dengan Full HD itu biasanya tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi kenapa akhirnya gue memutuskan untuk nyiksa handphone ini itu karena ternyata ketika gue cobain main game lancar. Makanya gue penasaran, kita siksa aja sekalian. Dan ya, ini dia handphonenya. Kita akan cek beberapa kondisi untuk memastikan sesuai kondisinya kayak kondisi gaming test kita biasanya. Ya, untuk brightness-nya nggak auto, tapi ada di sekitar 50% lah ya. Ini 50% kira-kira. Wi-Fi-nya mati, kita menggunakan data seluler 4G dari Telkomsel. Dan juga location-nya dibiarin nyala. Oh iya, ini ada mode game ultra kalau kalian lihat. Jadi dengan mode game ultra ini, kemampuannya dari si handphone akan lebih di-boost lagi oleh handphonenya. Good. Dan juga kita akan cek beberapa hal. Ada yang berjalan di latar belakang, nggak ada. Untuk baterainya sendiri jam 8.59 sekarang ada di angka 98%. Dan suhu di bagian depan ini ada di angka sekitar 30 sampai 31 derajat Celcius. Di bagian belakang ini ada di angka sama 30 sampai 30,5 tadi ya derajat Celcius. Oke, ini masih bagus ya, tapi nanti akan banyak bercak sidik jari. Mudah-mudahan kalian gak geling liatnya tuh, lihat. Karena bodinya yang glossy banget, pakai banget gitu ya. Kita akan langsung masuk ke game yang pertama untuk ngecek tabnya Classic Drum. Ya, ini dia Classic Drum. Akan gue gedein dulu bentar. Kalau untuk tabnya sejauh pemakaian gue kayak begini nih, itu lancar banget. Nggak ada miss tab gitu ya, nggak ada ghost touch sama sekali, asik lah. Tuh, asik ya. Di bagian pojok sini juga pas, dipencet di sini crash yang bunyi, dipencet di sini juga floor yang bunyi, bukan kick. Karena waktu itu ada handphonenya yang lain yang pas dipencet itu kick gitu yang bunyi. Bukan Vivo, bukan. Kalau kalian yang rajin nonton channel ini pasti tahu lah. Ini asik banget tabnya, untuk 2 jari pun asik. Kurang. Untuk 3 jari pun asik. Mantap. Untuk 4 jari asik ya. Nggak berasa ada ghost touch atau gimana gitu. Dan kita akan cek untuk swipe-nya gimana. Multi touch tester tadi udah dicobain sampai 10. Untuk multi touch testernya kita cobain swipe-nya kayak begini. Ya, kita coba swipe lagi. Shoo. Wah, tadi ada yang muncul tuh, apa tuh ya? Kayak begini. Ini latensinya masih wajar seperti handphone kelas menengah kayak begini lah ya. Oh, tadi kena tangan gue di sini jadinya muncul. Kayak begini ya, kelas menengah. 2, 3 sampai 10 kita cobain 10. Ya, 10 ya. 9, 10. Oke, 10 jari. Jadi touch-nya masih aman. Meskipun tuh kadang-kadang muncul kayak begini sih. Tapi kita akan cobain di real life-nya. Gue curiga ini kotor karena coba kalau kalian lihat ini ada bercak jejak tangan gue nih. Di sini titik, di sini titik, dan dia ngebaca sebagai sentuhan. Bisa jadi bukan karena ghost touch atau apa, tapi layarnya itu sangat sensitif. Ya, bisa jadi ya. Kita akan cobain nanti di real life-nya. Ini kalau gue hapus
Oh masih ada. Kita cobain di real life ketika kita main game apakah terpengaruh atau tidak. Yuk. Ini settingan dasar Mobile Legends di Vivo Y33s. Outline-nya nonaktif, gue coba aktifkan. Sisanya semuanya aktif, mode high frame rate-nya juga ada, udah aktif. Bayangannya masih nonaktif, gue aktifkan. Semuanya aktif kecuali filter buta warna ya, karena gue tidak buta warna. Dan grafisnya sayangnya masih ada di tinggi, belum sampai ke ultra kayak yang gue bahas di video reviewnya. Jadi masih kayak begini kondisi settingan paling tingginya. Jadi kita langsung masuk ke gamenya. Yuk. Oke, udah welcome to Mobile Legends nih. 5 seconds to the enemy reaches the battlefield. Gripnya asik ya, karena frame-nya ini nggak melengkung tapi lurus gitu ya. Tapi nggak lurus yang ujungnya tajam gitu, melainkan ujungnya agak melengkung. Gimana ngejelasinnya? Lo lihat video review gue lah. Gue udah ngejelasin, karena bentuk frame-nya yang kayak begini nih jadi nyaman buat dipakai main game, nyaman buat digenggam gitu ya. Oish! Anda sudah menggunakan jurus saja. Hah? Udah first blood? Astaga. Tuh. Oke. Ini asik ya. Untuk FPS-nya gue akan cek dulu. FPS ada di mana FPS-nya? FPS-nya tidak ada. Gue lupa FPS-nya tidak ada. Lancar sih ini mah. Tapi gue gak tahu berapa FPS asli. Yang pasti di atas 30. Nanti gue cari tahu dulu cara buat buka FPS-nya. Ini gue bantuin dulu. Sini. Anda jangan kabur. Tidak kena juga. Oke, gurihnya di Vivo. Jelah gurih. Ini ada yang namanya mode e-sport. Jadi kita swipe ke sini dan dicari di sini ada mode e-sport. Mode e-sport ini nyalain, dia langsung ada tulisan mode yang digunakan oleh e-sport profesional. Oke. Dengan mode e-sport, jadi semua notifikasi itu akan dihambat dan juga resource-nya itu akan di fullin ke game yang lagi dimainin ini aja gitu. Jadi untuk aplikasi lain yang berjalan di latar belakang itu resource-nya dikurangin penggunaannya gitu. Jadi mantap banget nih. Jadi semuanya full ke game yang lagi dipakai ini aja. Nice banget mode e-sport ya. Kita akan coba nanti semua game kita maininnya menggunakan mode e-sport aja ya. Tidak menggunakan mode standar. Biar tahu juga dan tahu rasa saya mati. Ya sekarang udah di tengah-tengah game dan yang gue rasain masih lancar, touchscreen-nya masih oke, nggak nemuin lag sama sekali. Untuk FPS-nya gue tadi udah coba cari caranya tapi ternyata belum ketemu. So gue akan seperti biasa menggunakan penglihatan ya. Ini sih gue yakin ada di angka 50-60 FPS tapi tidak stabil stay manteng di 60 ya, kayaknya di 50-an FPS sih masih oke. Ya, kalau ada dari kalian yang bilang jangan kayaknya dong, harusnya lo pakai aplikasi. Gue punya problem sama aplikasi FPS meter. Pertama itu adalah menggunakan FPS meter, nambahin beban baterai dan juga nambahin beban CPU. Yang mana gue nggak bisa pakai FPS meter. Dan yang kedua, kalau pakai FPS meter kayak game bench segala macam itu harus colok ke PC. Kalau gue colok ke PC berarti pertama kondisinya adalah handphonenya akan berasa lebih panas dan yang kedua itu adalah baterainya nggak akan turun karena dia otomatis kan akan ngecharge ya. Jadinya kita nggak bisa tahu suhu yang sebenarnya dan nggak bisa tahu penggunaan baterainya gitu. Jadi masalah gue sama aplikasi-aplikasi FPS meter tuh kayak begitu ya. So, gue gak pernah pakai aplikasi FPS meter. Gue lebih rely ke mata gue sendiri. Dan kalau kalian pengen ngeliat juga apa yang gue lihat, kalian bisa aja sebenarnya tonton di settingan 1080p 60 fps. Karena video ini pasti ada di 60 fps. Kalau video nyiksa itu pasti di 60 fps. So, kalian bisa ngeliat apa yang gue lihat ketika gue lagi testing gitu ya. Wah, ganking, wah, mati. Kill 2, mati 5. Musuh punya Layla yang imba banget ya. Saking imbanya sampai gue bingung gitu gimana cara ngelawannya gitu ya. Bahkan ketika gue lagi jalan aja tiba-tiba gue mati padahal gue baru jalan dari base. Itu gara-gara dikejar sama Layla. Imba banget asli. Gue sampai gak ngerti ya gimana caranya mainin Layla seimba itu. Oke lah. Ini 50-50 sih, ada kemungkinan tim gua kalah, ada kemungkinan tim gua menang, masih 50-50 jadi belum tahu kondisinya nanti gimana. The game has not over yet.
Masih berjalan ya gamenya. Woi, mati dong Anda, nggak mati-mati, astaga. Oke, nice. Di bagian tengah tuh diserang terus, tim gua nyerang di lane, mid lane terus, tapi di top sama bottom kebalikannya, kita berhasil bisa menyerang gitu ya. Oh no, mati dong Anda. No. Oh my god, flicker. Iya. Akhirnya defeat. Ya sudahlah, defeat dan bisa dijalankan dengan sangat baik oleh Vivo Y33s. Sekarang kita akan cek suhunya. Ini adem-adem aja ya. Ada di angka 34 di bagian depan. Di bagian belakang ada di angka 34,8, mungkin 35 derajat Celcius. Kira-kira suhu baterainya jam 9.23, berarti main hampir setengah jam. Udah setengah jam lah ya, kurang lebih ada di angka 93%. Bukan yang paling hemat, tapi lumayan lah. Lanjut ke game yang berikutnya, Asphalt 9. Yuk. Oke, ini dia Asphalt 9 Legends. Kita akan lihat apakah berasa sinematik karena motion blur-nya bagus, ataukah akan berasa biasa aja. Kita akan coba ya. Wow, ada twister. Wow. Kayak gini ya, mobilnya masih berasa jagis. Ya tadi ada cegukan, berasa tekstur jalanannya lumayan bagus. Kayaknya buat handphone sekarang di Asphalt 9 tekstur jalanannya emang lumayan bagus-bagus ya. Nggak kayak yang dulu yang ada yang tekstur jalanan yang nggak naik segala macam. Ini kayaknya oke banget sih. Aduh, kayak gini ya guys. Wah, cegukan lumayan lama cegukan tadi ya. Ini lihat. Tadi jalanannya becek terus mobil-mobilnya mantul. Kalian coba dimundurin deh videonya. Bagus banget bos. Terus ada debu-debu juga, nggak kelihatan terlalu sinematik karena motion blur-nya nggak hidup ya ternyata ya. Tapi gue puas, oke. Karena efek-efek debu-debunya tadi lumayan bagus dan lumayan banyak meskipun cegukan di sana sini. Gue akan coba di game yang kedua ya. Nggak puas lah, game yang pertama cuma gitu doang. Lanjut ke game yang kedua. Oke, ini game yang kedua, mapnya beda. Sekarang ada di Kairo. Yang pastinya lebih kalem daripada map yang twister tadi. Tekstur jalanan batu-batunya pop up, mobilnya masih sama jagis, ada debu-debu yang kelihatan, dan ya ini definitely jauh lebih lancar daripada map yang tadi. Karena map yang tadi gila-gilaan sih emangnya, jalanannya becek segala macam tuh berat bos. Hancur kalian semua. Oke, tapi motion blurnya masih not present here, masih belum kelihatan ada motion blur ya. Jadi kalau mau dibilang sinematik, nggak juga, kurang sinematik sih menurut gue, tapi masih oke lah. Meskipun emang namanya Asphalt 9 ini kalau nggak sinematik gimana gitu ya, tapi ini masih bisa dimainin, asalkan mapnya bukan yang twister. Ini masih asik banget pak, gokil. Oke, drifto, Kansai drifto. Aduh, nosnya sudah habis bung. Turun ke bawah. Ya, cipratan airnya bagus. Tapi tadi emang yang twister tuh kayak dipaksain banget ya. Grafiknya tuh bagus banget sih asli. Pas yang twister cuma jadi banyak cegukan. Nah dipaksain. Kalau di Kairo ini cegukannya nggak banyak. Kalian bisa perhatiin sendiri kan. Lancar dejaja. Mantap. Oke, finish. Asphalt 9 Legends bisa dijalankan dengan cukup bagus dengan FPS yang juga cukup mulus. Oh ya, ngomong-ngomong FPS, ternyata di Vivo kita emang tidak bisa melihat FPS-nya. Jadi ya sudahlah, tidak bisa melihat FPS-nya. Kita cek suhu di bagian depan 33,6. Mungkin ada di angka 34 derajat Celcius. Ini kan ada liquid coolingnya. Bukan liquid cooling, ada cooling system. Gua nggak tahu cooling systemnya kayak gimana, tapi Vivo bilang ada cooling system ya. Di bagian belakang ini 33,7 lah ya, sekitar 33,9 tadi muncul. Dan kita sekarang ada di jam 9.30 dengan kondisi baterai di 91%. Lanjut ke game yang berikutnya, PES 2021. Yuk. Oke, ini adalah setting dari
PES 2021 di handphone Vivo Y33s. So far so good ya, semua permainan bisa dijalankan dengan cukup baik. Jadinya gue pengen nyobain di grafik tinggi, selesai. Dan laju bingkai juga ada di 60 fps. Apakah bisa dijalankan dengan cukup baik? Helio G80 harusnya sih nggak kuat. Tapi kita akan cobain aja ya. Yuk, let's get to the game. Iya, ini adalah PES 2021 settingan high 60 fps, tapi definitely ini nggak 60 fps, kalian bisa lihat sendiri. Kalau ini sepertinya berjalan di angka sekitar 30 fps saja. Emang kayaknya agak terlalu berat untuk Helio G80 settingan tinggi 60 fps. Tapi kalau 30 fps bisa di-maintain dengan baik dan kalian adalah orang yang lebih mementingkan settingan grafik, ya boleh juga lah pakai settingan kayak gini. Ini so far so good ya. Baru dimulai sih ya. Iya, Greenfield, Nakamba tuh Ahmad Roka, ya Aroka siapaannya? Ahmad bukan. Lanjut direbut oleh Juventus di sana. Recarte, aduh, Roka kembali ingin merebut bola, tidak berhasil. Manas mengejar Falcao. Oh, Falcao masih memegang bola sekarang. Greenfield, Fasil ya ditangkap oleh kipernya Geisler. Fasil sekarang bawa bola. Fasil mengoper ke Ahmad Roka. Ya, Roka. Fofana, gimana nih Fofana nggak diambil bolanya? Oke. Baik. Hampir kemasukan. Replaynya kayak gini. Nah, replaynya cakep nih, ada di 60 ya. Kalau pas gameplay mungkin ada di 30 sampai 40 lah ya. Nggak sampai ke 50. Not even 50, apalagi 60 gitu, jauh. Oke, kalau misalnya goal kick kayak gini tuh biasanya agak lama, agak susah gitu ya. Ternyata ini nggak terlalu berat ya. Untuk goal kicknya masih oke. Nice. Ini kayaknya kalau misalnya settingan diturunin ke sedang 60 fps bisa sih dikejar di 60 fps. Gua agak heran juga ya, padahal ini kan resolusinya Full HD ya. Helio G80 ketemu Full HD di handphone merek lain itu nggak ngangkat pak. Apa itu karena UI-nya kali ya? UI Vantage ini berarti bagus juga ya, Vantage OS ini. Nice. Ya akhirnya kejebolan sama Juventus. Oke, selebrasinya bagus, selebrasinya di 60 fps, ini pasti di 60 fps, yakin banget gua. Untuk replaynya kayak begini, iya, replaynya cakep banget pak, cakep banget, 60 fps. Sayangnya pas gameplay nggak 60 fps gitu ya, tapi bisa ditahan di 40 itu udah lumayan bagus sih. Makanya tadi gua tetap merekomendasikan kalau kalian mau main di Vivo Y33s ini, Y33s, Kansai Shuto, jangan, malah nge-shoot lagi, salah pencet. Itu pastiin turunin ke settingan sedang 60 fps, pasti ngangkat ke 60 fps, yakin banget gue. Iya, akhirnya ngerasain ngegolin juga. 2-1 sekarang, Juventus 2, Milan 1, dan ya masih sama selebrasi dan juga replaynya itu ada di 60 fps bagus. Tapi ketika gameplay masih ada di 30 sampai 40 fps-an aja. Ya, kayak gitu. Oke, pertandingan berakhir dengan skor kalah 2-1 dan dengan settingan high 60 bisa dijalankan dengan cukup bagus, tapi tentu saja nggak sampai ke 60. Sampai sih ketika replay dan selebrasi. Untuk suhunya sendiri kita lihat ada di angka 37,3, not even 40. Di belakang juga ada di angka 36,7, berarti ada di angka sekitar 37 derajat Celcius lah. Kok turun? Ya pokoknya sekitar 37 derajat Celcius. Baterai jam 9.48 itu bertahan di angka 87%. Nice. Lanjut ke game berikutnya, Call of Duty. Ya, ini adalah settingan default untuk Call of Duty Mobile. Kualitas grafiknya ada di rendah, bisa dinaikin ke medium, frame rate-nya bisa dinaikin sampai ke medium high. Rendah juga sampai high, jadi kita akan tetap di medium high aja. Kita nggak akan mainin Battle Royale, jadinya grafik Battle Royale nggak diubah. Nggak ada yang bisa diubah. Semuanya grayed out, jadi nggak bisa diubah. So, kayak gini aja ya. Gue akan cek dulu. Wait, gyroskopnya. Karena di Call of Duty Mobile dan PUBG Mobile itu saatnya kita ngetes gyroskopnya.
Gue udah ngetes sih. Gyroscope-nya bagus. Yuk, let's get to the game. Oke, ini ada di frontline modenya di map yang crash. Gue lihat gyroscope-nya, lihat, nggak bercanda, gue gyroscope-nya bagus. Gyroscope-nya bagus, bos, dan juga ini FPS-nya bagus, Pak. Gue nggak tahu ya, itu mode tinggi itu udah paling tinggi apa gimana ya? Tanya FPS-nya kok kayak 60 sih rasanya. Wow, kena kan kepalanya. Anda jangan sembunyi di situ dong. Kabur dia, takut dia. Kena kan Anda. Ayo, lagi dong. Ayo dong. Pak, serius ini gyroscope-nya bagus banget kayak gini ya, Pak ya. Kalau beli handphone tuh jangan cuma ngeliatin spesifikasi secara teknis di atas kertas aja ya. Nah, yang biasa nggak disebutin sama sama brand itu kan kayak gyroscope-nya pakai apa segala macam itu kan biasanya nggak disebut ya. Itu yang biasanya miss gitu ya, kita lupa. Oh iya ya, ada yang namanya gyroscope ya. Terus juga OS-nya, ini OS-nya Vantage ternyata bagus ya, well optimized banget menurut gua buat main game. Karena coolingnya juga ternyata bagus, gua nggak ngerasa panas di tangan sama sekali. Kecuali baterainya kayaknya biasa aja kalau bisa gue bilang. Meledak kan Anda kepalanya, kasihan banget Anda. UAV online. Kena juga. Oke. Buat main COD nice nih. Dih, ngapain dia? Kok nggak meledak? Ada yang lewat nggak meledak bom gue, wey. Proximity grenade nggak meledak, kacau. Kena Anda? Sorry banget nih bos. Kayak gini ya, kalian bisa lihat sendiri betapa happy-nya gue menggunakan Vivo Y33s. Meskipun dia cuma Helio G80, tapi dia bisa bagus gitu loh. Jadi main game itu bukan cuma soal prosesor, tapi soal perpaduan banyak hal gitu ya. Ya prosesornya, ya OS-nya, ya, banyak hal lainnya lah. Kenapa pada di sini semua, salah senjata, Kenapa gue pakai pistol? Kena langsung kan? Gyronya membantu banget, Pak. Gyronya ngebantu banget, dan ini juga layarnya asik banget layarnya. Wah, 1 kill lagi gue bisa ngeluarin Vitol. Ternyata ada yang nembak dari belakang. Astagfirullah. Sedih. Vitol dikit lagi, jangan mati, Vitol dikit lagi, jangan mati. Vitol online. Vitol online, tujuan hidup gue emang cuma buat Vitol, Pak. Vitol adalah cinta. Cinta adalah Vitol. Aku tidak peduli dengan apa kata orang. Aku cinta Vitol. Mati Anda. Wah, Vitol kill. Nggak apa-apa, bisa. Nice, that's it. Sangat menyenangkan main Call of Duty Mobile di Vivo Y33s. Kita akan cek baterainya sekarang. Baik, baterainya, suhu di bagian depan turun 34,9, berarti ada di 35 derajat Celcius. Di bagian belakang juga sekitar 34 atas, 35 derajat Celcius. Baterainya jam 10:07 sekarang ada di angka 83%. Nice. Lanjut ke game berikutnya, Pokemon Unite. Oke, udah mulai nih Pokemonnya, dan kali ini gue menggunakan Talonflame. Karena Pikachu dan juga Venusaur sudah ada yang ngambil ya. Diembat juga lagi ini. Lagi jungling ada yang ngambil juga ya. Kita pakai pack.
Gue suka dari Talonflame ini adalah dia emang speed ya, jadi cepet banget pak, cepet banget asli. Tapi nanti kalau udah jadi, kalau belum jadi itu masih biasa aja. Dia mirip lah kayak Irritel gitu ya. Irritel tuh kalau udah jadi tuh juga gue lebih mentingin attack speed gitu ya. Kalau attack speednya udah mantep, wah udahlah enak banget tuh Irritel. Tapi nunggu jadi dulu, mirip lah kayak si Talonflame ini. Kalau menurut gue ya, gue nggak tahu metanya kayak gimana. Tapi ya beginilah kira-kira. Mantap, Bulbasaur mengalahkan Bulbasaur ya. Weh ada Squirtle di situ gua ngeliat. Oke, mantap Nian. Kita akan golin. Wih, jebret, first goal. Enggak, deng. Tidak first goal, saudara-saudara. Tapi udah lumayan banget nih. Wih, akrobatiknya nih bagus ya. Kita pakai Aerial Ace, gue suka banget. Wih, udah evolusi aja, Bambang. Ya, tunggu. Aku butuh darah ya. Aku butuh darah. Kabur dia. Lucario kabur. Itu bukan Lucario, gue tuh udah lupa gitu siapa sih itu namanya. Aerial, aku butuh darah. Ini bisa jalan dengan bagus ya. Ini ya kalau bisa dibilang 60 mah 60 lah ini mah. Lancarnya gue juga nggak tahu. Pokemon Unite itu emang lancar banget dimainin dimanapun. Nice. Oke, skor kita udah 15 nih. Akrobatik dulu lah. Akrobatik terus Aerial Ace, tak. Ini cepet kayak gini tuh gue suka sih. Baik, gue akan mencoba mengincar ngegolin lagi. Basically ini bisa dijalani dengan sangat bagus, lancar. Anda butuh bantuan? Iya, Anda butuh dana tunai? Iya, saya juga butuh kalau dana tunai, Pak. Kalau bantuan saya bisa bantu. Kalau dana tunai nggak bisa, mohon maaf. Oke, golin lagi untuk kedua kalinya 26 biji. Iya, bentar lagi hancur langsung jadi Talonflame. Nice. Bentar lagi kita harus melawan Rotom ya, Rotom. Gue pakai Fly. Fly itu asiknya begini nih. Kita incer dari atas, jebret. Oke, gue udah ngancurin beberapa gol nih, bukan gue sih, berdua sama Venusaur di top lane dari tadi berhasil ngancurin lumayan banyak. Nice banget. Talonflame-nya udah jadi, udah level 11. Menurut gue ini udah salah satu yang udah oke banget lah ya. Sekarang, Anda ya. Jebret, mati kan Anda kan, nakal sih main-main kesini ya. Wah, Venusaur-nya mati, dimakan cacing dia. Kita ambil poinnya, langsung kita golin ke base mereka. Nakal Venusaur itu ya, nggak ada yang jagain gawang, dia main-main. Menuju ke base lawan dan melampauinya. Oh, ada Lucario di sana. Gua sendirian. Iya, gue scoring dulu 14 biji, lumayan banget. Langsung masuk 14, iya. Dan fly. Saatnya kita fly dulu, nge-fly, bos. Mantap, bos. Wah, Aerial Ace lagi, bos. Mantap, bos. Scoring 4 biji, bos. Lumayan, bos. Fly, bos. Fly dong. Fly. Mantap KO untuk pertama kalinya. Akhirnya Talonflame di KO juga, Pak. Akhirnya menang juga. Dan iya, nggak MVP sih, tapi ya lumayan lah. Baik, Pokemon Unite berhasil dijalankan dengan cukup bagus dengan FPS 5960. Nice, touchnya juga oke. Suhunya ternyata juga masih bagus, 34-an derajat Celcius di bagian depan. Di bagian belakang pun ada 33, ya sekitar 34 derajat Celcius juga. Baterainya jam 10.24 sekarang ada di angka 80%, which is very nice. Lanjut ke game berikutnya, Free Fire Max. Oke, ini adalah settingan default Free Fire Max. Ada di grafiknya di standar, FPS tingginya ternyata ada di normal. Kita bisa pindahin ke ultra dengan resolusi tingginya, kita ganti ke high bisa. Shadownya on bisa, filternya vivid pun masih bisa. FPS tingginya kita nyalain high, oke bisa. Minimapnya, auto scale-nya boleh lah. Udah gini doang, sisanya oke, kita akan langsung masuk ke gamenya. Let's get to the game. Boom. Oke, ini kalau di lobby kayak begini tampilannya, nice banget. Ini FPS-nya gue bisa bilang di atas 30, mungkin sampai ke 40. Wow. Free Fire makin bagus aja grafiknya ya. Cuma emang nggak kayak real sih ya. Mukul gitu nggak
Ya gitulah pokoknya animasinya. Kalau animasinya itu diganti, kayaknya akan bagus ya. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Made me loving every time ya. Battle Royale bertempur dengan gaya, gue gak ngerti lagi kenapa gitu loh. Siapa yang pertama kali memikirkan ya, tim Free Fire mikirin, oke, kita harus bikin slogan nih. Apa nih slogannya? Bertempur dengan gaya. Baik. Bertempur dengan gaya. Bertempur dengan gaya apa gitu ya. Bagus ya. Draw distance-nya juga oke. Di Vivo Y33s ini kita akan looting aja sekarang. Paling yang gak bagus itu dari Free Fire sih bukan handphonenya, bukan gamenya, tapi skillnya. Skill gue busuk sekali ya main Free Fire ya. Ada yang bilang, bang main Free Fire tuh jangan jalan pelan-pelan, lari, pencet aja itu sprintnya. Oke, gue kalau sprint terus gue nggak bisa ngarahinnya, susah. Kita tembak. Bot nih pasti nih, tapi namanya Agung. Bot ada yang namanya Agung nggak? Ada lagi nih musuh nih. Gue pokoknya kalau ngelihat musuh itu gue harus siap-siap ini, siap-siap ngerekam, karena kalau enggak pas mati nggak kerekam, repot. Weh, Haruka 48 bos. Apakah itu Haruka Nakagawa? Gue nggak tahu apa yang terjadi ya, tapi gue barusan kill yang keempat. Sisa pemain ada di 29, gue berhasil kill 4. Apakah bot semua? Nggak tahu juga. Tapi gue mau komentar tentang performance di si Vivo Y33s ini di sini. Ini bagus banget. Warnanya juga ternyata gue bisa mengapresiasi layarnya gitu sekarang. Bagus, lumayan vibrant meskipun untuk beberapa kasus kalau gelap jadi nggak kelihatan juga gelapnya gitu ya, karena dia tidak memiliki spektrum warna atau HDR yang bagus gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya keterangan atau kecerahan warnanya gue naikin lagi, mungkin bisa jadi lebih bagus ya. Karena kan kita pakai 50% aja. The heck? Gue nge-kill 6 di Free Fire, ini apaan? What a day bos. Seorang main lagi kill 16. Ini pasti bot semua. Gue gak yakin bener asli. Saking gak yakinnya ya, sampai gue mikir ini pasti bot semua. Live-nya 2, kill-nya 16. Wow, what a day. Di saat gue pengen buru-buru cepat selesai game ini, ternyata gue berhasil nge-kill lumayan banyak ya. Ini lancar ya di Vivo Y33s, nggak ada kendala sama sekali main Free Fire. Warnanya vibrant, asik. Ya bagus lah. Settingan vividnya itu enak banget di layarnya si Vivo Y33s. Booyah, oh my god. Oke, baik, thank you. Tiba-tiba buyah dong. Gue gak ngerti lagi tuh. Yang satu orang lagi kemana ya? Alright, nice. Kita akan cek sekarang suhunya. Di bagian depan itu ada di angka 37 derajat Celcius. Di bagian belakang juga ada di angka sekitar 37 derajat Celcius. Kita lihat baterainya, jam 10.43 baterainya ada di angka 75%. Ini bagus banget ya, mengingat kita main berarti sudah hampir 2 jam. Lanjut ke game berikutnya, Ragnarok X. Oke, settingan Ragnarok X itu kayak begini. Sekarang kualitas gambarnya ada di performa seimbang ya. Sekarang gue akan pindahin ke grafik terbaik. Wow, dengan resolusinya ada di tertinggi. Jumlah pemain di layar juga sampai ke 20 orang. Efek serangannya buka semua, range efeknya jauh, efeknya banyak, kualitas bayangannya on. FPS-nya 30, gue pindahin ke 60 fps. Nice banget, ini adalah settingan paling tinggi yang bisa didapetin di Ragnarok X. Langsung di tengah-tengah Frontera kayak begini ya pak. Iya, berasa agak cegukan gitu ya. Langsung berat banget, tapi semuanya bisa dirender dengan cukup bagus loh. Cuma tekstur di bajunya aja nih yang kurang ngangkat gitu ya. Kayaknya ini nggak ke-load dengan baik teksturnya ya, entahlah. Tapi pemain-pemainnya ini bisa berhasil di-load dengan baik dengan cegukan-cegukan yang emang standar-standar aja. FPS-nya ketika di sana gue yakin itu ada di 30 bawah ya, nggak bisa ngangkat sampai ke 30, not even 30. Karena emang rame banget kondisinya tuh. Itu juga ada pop-up, pop di mana-mana baru muncul belakangan. Ini kosong ya. Ketika gue deketin sini baru pada muncul tuh, baru pada pop-up. Nah itu yang disebut sebagai tekstur pop-up gitu ya. Bukan tekstur, itu objek pop-up bahkan. Oke, gue akan pindah dulu ke peta yang lain dan coba untuk melawan monster-monster yang ada. Yuk.
Baik, sekarang ada di Frontera Westgate dan bermain melawan Poring. Ini definitely 60 fps bagus. Tapi kayak yang gue tadi bilang, karakternya ini tekstur bajunya nggak ngangkat ya. Tuh lihat, bajunya nggak kelihatan bertekstur ya. Ya kayak gitulah. Tapi ini masih bisa dimainin dengan cukup bagus di 60 fps setidaknya di mata gue. Sekali lagi karena Vivo tidak bisa menjalankan melihatin fps-nya. Oh iya, ini gue lupa, kita tidak menggunakan, tidak ada mode e-sport ya di Ragnarok X ini, karena mungkin Ragnarok X tidak termasuk game yang bisa dimainin di mode e-sport. So ya, kayak begini, jadi bisa banget dimainin. Kalau cuma ngecek bisa dimainin apa enggak, bisa dimainin dengan efek-efek yang lumayan bagus. Tapi teksturnya memang yang tidak bisa ngangkat ya. Sekali lagi, baju tadi teksturnya nggak ngangkat, rumput juga teksturnya nggak ada teksturnya gitu ya. Ini kalau settingan paling tinggi. Mungkin kalau di kenyataan, kalau kalian pakai Vivo Y33s, kalian turunin settingannya, yang penting dapat FPS tinggi, menurut gue itu udah cukup bagus. So, that's it ya untuk Ragnarok X. Gue nggak akan coba lama-lama karena emang Ragnarok X gue cuma gitu-gitu doang. Cek suhunya, abis Ragnarok X settingan tertinggi ngangkat sampai ke 36 menuju ke 37 derajat Celcius. Di bagian belakang juga ada di angka sekitar 36 derajat Celcius. Jam 10.51 baterainya tersisa 73%. So, masuk ke game yang ke-9, game yang biadab ini, Genshin Impact. Oke, ini settingan default dari Genshin Impact di Vivo Y33s. Ada di settingan paling rendah ya, dan gue bisa pindahin ke tinggi mungkin. Oke. Dan dari settingan tinggi ini gue akan pindahin ke FPS-nya aja, mentok di 60. Langsung terlalu berat. Iya loh, kasihan Paimon. Motion blur-nya bagus ya, tapi ini terlalu berat. Ini definitely terlalu berat tuh, lihat. Tidak bisa gue apa-apain. Tidak bisa diapa-apain, jadi gue ganti lagi ya, balikin ya. Ya, ini grafiknya gue pindahin ke default, cuma untuk tahu apakah bisa dijalanin apa enggak. Soalnya selebihnya kayaknya nggak bakal bisa nih. Oke, Genshin Impact di settingan yang paling rendah di Vivo Y33s kayak begini, bagus ya. Layarnya ini fibernya cakep loh, beneran. Menurut gue ini salah satu layar yang oke banget ya. Apalagi resolusinya juga Full HD. Kalau seandainya di resolusinya HD mungkin masih lebih kuat lagi buat ngejalanin Genshin Impact di settingan yang tadi ya. Tapi karena dia Full HD, jadinya ngap-ngapan juga dia ya buat ngangkat Genshin Impact ini. Baik, kita akan coba lawan-lawan monster-monster. I do agree ya, kalau misalnya Genshin Impact ini secara tampilan emang bagus ya. Woi, gua salah. Kenapa aku melakukan itu? Melakukan hal bodoh. Kebakar sendiri kan jadinya. Bodoh sekali. Anda bodoh sekali. Wah, dia mengeluarkan shield. Udah tinggal matinya doang juga masih pakai shield segala. Mati kan Anda. Dimakan cacing kan Anda. Baik, masih ada musuhnya lagi. Nggak kena-kena loh. Tuh. Gyro-nya. Oh, gyro-nya belum gue setting ya. Oke, tapi gyro-nya pasti bisa ya dan bagus. Kayak tadi di Call of Duty Mobile bagus banget gyro-nya, Pak. Gokil. Oke, ini udah di Mondstadt dan gue akan meluncur ke sana. Iya, tekstur gentengnya belakangan munculnya, yang biru udah muncul, yang merah belum muncul, yang merah akhirnya muncul. Teksturnya pop up pelan-pelan, tapi lumayan oke sih, lumayan bagus ya. Nggak ada loh handphone yang G80, tapi ketika kita deket dia baru muncul, deket banget gitu loh. Draw distance-nya agak buruk gitu. Ya tuh, ini bagus sih, ini bagus sih. Gue nggak ngerti ya faktor gaib apa yang membuat Vivo Y33s atau Y33s ini bisa menjalankan game dengan cukup oke, padahal hanya menggunakan Helio G80 dan layar yang juga udah Full HD. Mungkin Vantage OS-nya yang emang optimize dengan cukup baik. Ya, kayak gini. FPS-nya emang drop, ada di angka 20-an sih di mata gue. Cukup lebih bagus ketimbang Helio G80 yang lain-lain. Nice. Itu aja Genshin Impact. Kita akan coba cek suhunya. Suhu di bagian depan tercatat ada di angka 37-an derajat Celcius, 38. Di bagian belakang juga naik sampai ke 37. Mungkin juga ada spot yang naik sampai ke 38, tapi kelihatan 37 sih ya.
Oke, baterainya jam 11:04, sekarang bersisa 69%. Lanjut ke game yang terakhir, PUBG Mobile. Oke, ini adalah settingan default PUBG Mobile untuk Vivo Y33s, ada di HD High, HDR nggak bisa nyala, dan kalau smooth kita bisa dapetin di Ultra. Jadi kita akan pakai smooth Ultra dengan style yang realistik. Gua akan cek di sini anti aliasingnya 2x, brightnessnya nggak usah, auto adjust grafiknya disable, oke, dan settingannya jadi kayak gini. Untuk di lobby juga akan gue ubah ke smooth ultra, realistic, anti aliasing 2x, auto adjustnya disable, oke. Iya, oh harus satu-satu ya, ulangi gini. Realistic 2x dan juga disable, oke, berarti harus di-okein satu-satu. Habis itu lobby juga smooth ultra, realistic, disable, oke. Nice, let's get to the game. Oke, ini adalah lobby dan seperti biasa gyroscope-nya oke banget, gokil, dan ini 40 fps ya. Sampai lah 40 fps di lobby smooth ultra ya, sampai 40 fps, jadinya nggak sampai ke 60. Gyroscope-nya bos, gokil bos, gila. Gyroscope-nya bisa instan begini ya. Memang harganya juga nggak murah sih ya untuk Helio G80. Ada yang lebih murah, tapi kualitasnya ini gue bisa bilang ini lebih bagus. Oke, ini kalau misalnya gue jump, turun, dan FPS-nya juga bagus. Lihat touch-nya juga oke, nggak ada kendala sama sekali. Dan tekstur pop-up-nya juga nggak yang gimana-gimana banget, karena dari jauh itu draw distance-nya juga udah lumayan oke kelihatan ya. Gyroscope-nya ini, ampun DJ, ampun, gyroscope-nya bagus banget. Kita turun di antara Quarry dan Gatka sini ya. Ya, kita udah landing di sini. Kita akan coba loot dulu. Nice banget, gyroscope ngebantu banget ya, gila ya. Tapi kalau gyroscope-nya nggak bagus tuh ya ngeselin juga sih. Belum lama ada yang bilang tuh gyroscope-nya katanya, bang, gyroscope tuh bisa diatur. Iya, gue tahu bisa diatur, tapi kalau gue atur, gue nggak tahu defaultnya tuh kayak gimana, bagus apa enggak. Dan kalau misalnya gyroscope-nya butuh diatur, berarti defaultnya dia jelek dong gitu loh. Gue tahu gyroscope bisa diatur tuh, gue tahu. Bukannya nggak tahu bos, tenang aja. Aku tidak sebodoh itu juga. Oke, senjatanya nggak banyak di sini. Kita akan cek tempat lain. Tetangga sebelah mungkin punya senjata. Tetangga sebelah. Assalamualaikum, Mak. Wih, ada kacanya, bos. Gokil, bos. Gue belum ngapa-ngapain udah nge-kill 2. Ini gimana ceritanya ya? Kayaknya ada yang salah sama game hari ini dah. Tadi juga Free Fire belum ngapa-ngapain udah nge-kill 2. Ini juga udah nge-kill 2. Heran kan kita jadinya ya. Ini apa yang salah gitu sama game hari ini gitu ya. Jangan-jangan emang guanya yang jadi jago tiba-tiba apa gimana gitu kan. Sombong amat. Oke, nice one. Baru sombong langsung knock out. Oke ya, gyroscope-nya bagus, semuanya bagus, 40 fps di mata gue juga bagus, bisa dihajar dengan baik. Iya, di sini juga mode e-sportnya otomatis nyala ya. Jadi dari tadi kalau misalnya game yang emang dia support mode e-sport, dia langsung otomatis nyalain mode e-sport, karena di awal tadi di Mobile Legends gue udah langsung nyalain mode e-sportnya. Mode e-sport ini ngapain sih? Kayak yang gue jelasin di Mobile Legends tadi, basically dengan mode e-sport kita bisa langsung dapetin performa yang terbaik. Jadi handphone itu nge-boost di game yang itu aja. Yang di latar belakang itu kayak di freeze gitu loh, nggak dipakai resource-nya cuma buat kesini doang. Dan juga langsung banyak hal yang di freeze gitu ya, dimatiin di latar belakang kayak gitulah. Oke, kayak ini juga notification juga dimatiin. Kalau misalnya kita nggak mau ngangkat telepon juga kita bisa matiin gitu ya. That's it. Sudah 10 game akhirnya kita mainkan. Kita cek kondisi akhirnya. Di bagian depan suhunya ada di angka 36, not even 40 ya, nggak nempel di 40 sama sekali, 37 lah ini ya. Di bagian belakang juga ada di angka 36 derajat Celcius. Baterainya 2 jam lebih, sekarang jam 11.14, tersisa di 67%. Wow, bagus juga nih. So, kita bahas kesimpulannya, yuk. Nah, itu tadi video gaming test untuk Vivo Y33s atau Y33s, dimana semuanya bisa dijalanin dengan sangat bagus. Ya, meskipun Helio G80 itu tidak bisa menghasilkan performa paling tinggi di settingan yang paling tinggi, tapi settingan menengah ke atas ini masih bisa banget dijalanin di Vivo Y33s. Yang gue heran, Helio G80 itu biasanya nggak bersahabat sama layar Full HD alias 1080p plus gitu ya.
Tapi di sini tuh beda, gue nggak ngerti apa yang bisa bikin si Vivo Y33s itu ngejalanin semua gamenya dengan performa yang cukup stabil. Padahal dia punya layar itu resolusinya 1080p. Jadi logikanya begini, untuk sebuah chipset ketika dia jalanin di layar dengan resolusi yang lebih tinggi, otomatis resource yang dibutuhkan dipakai sama si chipsetnya ini pastinya lebih gede ketimbang layar dengan resolusi yang ada di bawahnya. 1080p itu bukan layar yang ringan loh, dia Full HD. Emang harusnya sih chipsetnya bisa bekerja dengan lebih keras lagi, tapi di sini tuh kayak enggak. Helio G80-nya bisa optimal dipakai main di Vivo Y33s. Oke lah, ketika gue coba di multi-touch tester itu ada kayak ghost touch gitu ya, dimana muncul 3 touch sekaligus, tapi ketika main game itu tuh nggak berasa, itu bukan isu. Mudah-mudahan itu cuma masalah di multi-touch testernya aja. Karena di Classic Drum juga gue nggak ngerasain ada touch yang kayak begitu. Di game-game yang lain juga gue nggak ngerasain ada touch yang kayak begitu. Untuk swipe-nya juga latensinya sangat rendah. Tipikal handphone di harga 3 jutaan atau mid range ya, meskipun dia hanya menggunakan Helio G80. Ya, semua game bisa dijalanin dengan cukup baik. Mobile Legends bagus, Asphalt 9 juga dijalanin dengan bagus, meskipun motion blurnya nggak muncul, jadi nggak terlalu sinematik kelihatannya. PES 2021 juga oke dijalanin. Call of Duty, apalagi karena gyroscope-nya itu bagus, pakai banget. Instan Helio G80 plus gyroscope yang instan pastinya untuk main Call of Duty Mobile dan juga PUBG Mobile itu udah oke banget. Pokemon Unite oke, Free Fire Max oke, Ragnarok X juga oke, meskipun ada problem di teksturnya yang nggak ngangkat. Tapi mungkin kalau settingannya diturunin teksturnya akan lebih ngangkat. Genshin Impact juga bisa lah dipakai ya, tapi gitulah namanya Genshin Impact ya, mau handphone apa juga pasti berat. Suhu yang didapatkan juga sama sekali nggak tinggi, nggak nyentuh 40 derajat Celcius, kayaknya karena cooling system yang disematkan di Vivo Y33s ini. Vantage OS juga kayaknya ngasih pengalaman yang oke banget. Gue nggak ngerti hal gaib apa yang terjadi di Vivo Y33s ini, tapi mungkin Vantage OS emang ngaruh dan punya performa yang oke untuk handphone ini. Ya, gue bisa bilang kalau handphone Y33s ini recommended banget lah ya. Dan mungkin ini adalah Helio G80 dan Ride, alias Helio G80 paling sempurna yang pernah gue coba. Itu ada di handphone ini. Oke, kalau kalian suka sama video ini silahkan di like. Kalau kalian gak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.